Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dalam proses belajar mengajar kita, baik itu secara daring ataupun online. Yang kami hormati Ibu dosen kami, yaitu Ibu Dian Indasari, SE, AKMM, dan juga teman-teman kami dimanapun berada. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Adapun tema dari proyek kelompok kami yaitu pengujian biaya dibayar di muka. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Faisal Sani, yang kedua saya sendiri Pangeran Menaksi Murian, yang ketiga MKT Eja Maulana, dan yang keempat Amin Gunawan. Dan langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini ada pengertian biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya dibayar di muka atau prepaid expense menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengeluaran yang dibayar untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Biaya dibayar di muka juga bisa dikatakan sebagai biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Ini ada juga pengertiannya. Pengertian lain mengatakan bahwa biaya dibayar di muka adalah biaya yang dapat habis terpakai seiring jalannya waktu, atau contohnya biaya sewa dan asuransi melalui pemakaian, atau contohnya perlengkapan atau supplies yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva. Pembebanan biaya melalui alokasi berdasarkan waktu atau jumlah terpakai sebenarnya. Apabila pada akhir periode akuntansi dijumpai biaya-biaya yang seharusnya dibebankan pada periode yang akan datang, maka harus dilakukan penyesuaian untuk menentukan bagian biaya yang harus dibebankan pada periode yang bersangkutan dan bagaimana biaya yang masih berstatus sebagai biaya dibayar di muka. Kemudian di sini ada contoh biaya di muka. Pertama, ada sewa atau membayar ruang komersial sebelum menggunakannya. Yang kedua, polis asuransi bisnis kecil. Yang ketiga, peralatan yang dibayar sebelum digunakan. Yang keempat, gaji atau kecuali jika menunggak gaji. Yang kelima, taksiran pajak. Yang keenam, beberapa tagihan utilitas. Dan yang terakhir, beban bunga. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent, yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka atau prepaid salaries. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Yang kelima, pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka, meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Dan yang terakhir, pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka. Tujuannya itu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dibayar di muka, dan untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat dengan baik dibayar di muka. Lalu, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai tahun berjalan
Dan yang terakhir itu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu di sini ada prosedur biaya dibayar di muka, yaitu di sini ada dibagi menjadi prosedur company test dan substantive test prosedur pemeriksaan untuk company compliance test. Yaitu di sini ada 1, pelajari dan evaluasi internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka. Terus yang kedua ada tarik KESI. Di sini kumpulan mengenai internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka. Jika auditor tidak menemukan kesalahan, maka internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, dan substantif tes rekening biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Terus di sini ada prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prevent rates. Di sini ada beberapa poin, yaitu meminta rincian preference per tanggal neraca, terus ada cek ketelitian perhitungan matematis, lalu ada cocokan saldo preference per tanggal neraca dengan saldo buku besar preference. Terus di sini ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yaitu meminta rincian preference insurance per tanggal neraca, cek mathematic asuransi, terus cocok di sini nih ada cocokan saldo preference insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar preference insurance. Lalu di sini ada cocokan saldo awal preference insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lakukan voting untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Nah, di sini ada periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rinci preference insurance. Terus ada tiap total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Langsung aja di sini ada prosedur pemeriksaan substantif preference averaging, yaitu meminta rincian preference averaging per tanggal neraca, lalu cek voting dan cocokkan saldo akhir preference averaging ke buku besar saldo awal ke kertas kerja. Lalu periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian, ikatan di TV dan lain-lain, dan bukti pembelian barang souvenir. Lalu periksa pembenaran ke biaya untuk barang souvenir harus dilakukan stock of name pada akhir tahun. Dan yang terakhir di sini ada prosedur pemeriksaan substantif preferred taxes, yaitu meminta rincian preference taxes per tanggal neraca, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Lalu untuk PPh, bandingkan angka preference taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Lalu yang terakhir ini untuk pajak pertambahan nilai, bandingkan angka preference taxes di rincian dengan SPT. Pemeriksaan beban dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka merupakan bagian dari premi angsuran yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat pelaporan neraca. Pengeluaran tersebut dilaporkan dalam bagian aktiva lancar dalam perkiraan asuransi dibayar di muka. Sewa dibayar di muka merupakan beban sewa yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, tetapi telah dibayarkan lebih dahulu. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga
dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Prosedur analitis audit terhadap beban dibayar di muka. Melakukan perbandingan total asuransi yang dibayar di muka dan beban asuransi dengan periode sebelumnya. Membandingkan rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dengan periode sebelumnya. Membandingkan dan mereview cakupan polis asuransi dengan periode sebelumnya. Membandingkan saldo asuransi dibayar di muka untuk menghitung adanya kesalahan. Pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Prepaid expenses, biaya yang dibayar di muka. Tujuan audit atas prepaid expenses meyakinkan bahwa saldo pertanggal neraca merupakan biaya yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Memastikan bahwa penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap perkiraan tersebut, serta merupakan biaya yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Accuracy at cut-off, meyakinkan bahwa pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Classification and disclosure menentukan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Baik, saya Muhammad Faisal Sani akan menjelaskan tentang prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Tujuan audit atas prepaid expense yaitu yang pertama, meyakinkan bahwa saldo pertanggal neraca merupakan biaya yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, memastikan bahwa penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap perkiraan tersebut, serta merupakan biaya yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, akurasi dan cut-off, yaitu meyakinkan bahwa pembebanan biaya yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu clarification and disclosure, yaitu menentukan bahwa perkiraan-perkiraan tersebut telah diklarifikasi dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian penjelasan di bawah ini adalah rincian schedule rekening biaya dibayar di muka PT Seroja selama tahun 2016, yaitu yang pertama tanggal 2 bulan 1 tahun 2016, yaitu Gedung Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 lantai 9 Kafling 7-9 Menara Sudirman, Jakarta Pusat untuk 2 tahun, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2016 dan tanggal 31 bulan 12 tahun 2017 dengan nomor bukti BK 02-1-16 dengan jumlah 225 juta. Kemudian yang kedua yaitu tanggal 5 bulan 3 tahun 2016, yaitu Rumah Direksi Jalan Damai nomor 20-25 Jakarta Pusat untuk 6 bulan, yaitu tanggal 1 bulan 3 tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 bulan 8 tahun 2016 dengan nomor bukti BK 15-3-16 dengan jumlah 180 juta. Kemudian yang ketiga yaitu tanggal 15 bulan 6 tahun 2016, yaitu
Gedung Jalan Tulip nomor 2 Jakarta Timur untuk 1 tahun, yaitu tanggal 1 bulan 6 tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 bulan 5 tahun 2017 dengan nomor bukti BK 35/4/16 dengan jumlah 36 juta. Dan yang terakhir yaitu tanggal 10 bulan 10 tahun 2015 yaitu Gudang Jalan Bestari 10 nomor 1 Jakarta Utara untuk 6 bulan, yaitu tanggal 1 bulan 10 tahun 2016 sampai dengan 31 bulan 3 tahun 2016 dengan nomor bukti BK 52/10/16 dengan jumlah 21 juta. Nah, ini merupakan keterangannya, yaitu yang pertama, Gedung Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman nomor 20 lantai 9 kafling 7-9 Menara Sudirman Jakarta Pusat. Periodenya yaitu tanggal 1 bulan 1 2016 sampai dengan 31 bulan 12 tahun 2017. Pembayaran tahun 2016 pertama tanggal 2 bulan 1, nomor buktinya BK 02/1/16 dengan jumlah 225 juta. Kemudian sewa per bulannya 9.375.000 didapat dari 225 juta dibagi periodenya yaitu 24 bulan. Kemudian dibebankan sebagai biaya tahun 2016 yaitu 112.500.000. Kemudian sewa dibayar di muka tanggal 31 bulan 12 2016 yaitu 112.500.000. Kemudian yang kedua, rumah direksi Jalan Damai nomor 20 sampai 25 Jakarta Pusat. Periodenya yaitu tanggal 1 bulan 3 2016 sampai dengan tanggal 31 bulan 8 2016. Kemudian tanggal pembayaran tahun 2016 yaitu tanggal 5 bulan 3 tahun 2016 dengan nomor bukti BK 15/3/16 dengan jumlah 180 juta. Sewa per bulannya yaitu 30 juta didapat dari 180 bagi periodenya 6 bulan. Kemudian dibebankan sebagai biaya tahun 2016 yaitu 180 juta. Yang ketiga yaitu Gudang Jalan Tulip nomor 2 Jakarta Timur. Tanggalnya yaitu 15 bulan 6 2016 dengan nomor bukti BK 35/4/16 dengan jumlah 36 juta dan sewa per bulannya 3 juta itu didapat dari jumlahnya dibagi periode. Jumlahnya yaitu 36 juta, periodenya 12 bulan dan hasilnya 30 juta untuk per bulannya. Kemudian dibebankan sebagai biaya tahun 2016 yaitu 21 juta dan sewa dibayar di muka yaitu 15 juta. Yang terakhir yaitu Gudang Jalan Bestari nomor 12 Jakarta Utara. Tanggalnya yaitu 10 bulan 10 tahun 2015 dengan nomor bukti BK 52/10/16 dengan jumlah 21 juta dan sewa per bulannya 3.500.000 didapat dari jumlah dibagi periodenya. Kemudian dibebankan sebagai biaya tahun 2016 yaitu 10.500.000 dan ada saldo awal 10.500.000 didapat karena periodenya sebelum tahun 2016. Kemudian jumlahnya untuk saldo awal yaitu 10.500.000
dan jumlah untuk pembayaran tahun 2016 yaitu 225 juta ditambah 180 juta ditambah 36 juta ditambah 21 juta yaitu 462 juta. Kemudian jumlah dibebankan sebagai biaya tahun 2016 yaitu 112.500.000 ditambah 180 juta ditambah 21 juta ditambah 10.500.000, jumlahnya yaitu 324 juta. Kemudian jumlah sesewa yaitu 112.500.000 ditambah 15 juta yaitu 127.500.000. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Di samping itu, perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap biaya dibayar di muka sesuai dengan prosedur, di mana tujuan dari pemeriksaan biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dibayar di muka. Kemudian untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Kemudian untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai tahun berjalan. Yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau PSAK. Sekian presentasi dari proyek kami. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah pada saat kami menjelaskan ataupun menyampaikan. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih.